Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, khususnya komunitas etnis Batak yang saya cintai, pagi hari ini setelah melakukan olahraga setengah jam, badan sudah terasa segar, bugar, dan fit. Apakah Anda sudah melakukan olahraga? Baiklah, pada pagi hari ini saya kembali ingin menyambung cerita kita, yaitu tentang seputar Tarombo atau silsilah orang-orang Batak. Jadi di manakah negeri Batak itu? Kalau kita baca buku William Nasdem Sejarah Sumatera, jadi di sini disebutkan posisi negeri Bata di sebelah utara negeri ini berbatasan dengan negeri Aceh maksudnya, yakni pegunungan Papa dan pegunungan Diria. Di sebelah selatan negeri ini berbatasan dengan distrik otonom Rau atau Rawa yang memanjang sepanjang pesisir laut di sisi barat dari Sungai Singkel ke Sungai Tabuyong. Akan tetapi di pedalaman distrik ini memanjang ke arah hulu air Bangis dan secara umum melintasi pulau-pulau sempit di bagian tersebut ke pesisir timur. Meskipun demikian, di tempat-tempat yang menguntungkan bagi pelayaran di negeri ini terdapat sejumlah pemukiman Melayu dan Acin atau Aceh untuk tujuan perdagangan mereka. Negeri ini sangat banyak penduduknya yang terutama tinggal di bagian tengah. Bagian tersebut merupakan daratan terbuka yang luas di tepi, kata orang, danau besar. Saya agak tergelitik ini ya. William Nasdem menyebut bahwa orang-orang Batak itu sangat padat penduduknya dan berdiam di tepi danau yang luas atau danau besar. Nah, tidak disebutkannya di sini Danau Toba. Nah, ini jadi kata-kata Danau Toba ini kapan munculnya menjadi pertanyaan. Kalau memang di tahun 1876 itu sudah ada istilah kata Danau Toba itu, barangkali William Marsden sudah menulis. Ini disebutnya bagian tersebut merupakan dataran terbuka yang luas di tepi, kata orang, danau besar. Ya memang besar. Tapi maksud saya, menjadi namanya Danau Toba sejak kapan? Nah, tafsiran saya berarti kan dari dulu belum disebut Danau Toba, bahwa orang-orang Toba di sana iya. Tapi apakah penamaan Danau Toba itu sudah sejak dulu kala? Menurut saya suatu perlu penelitian tersendiri. Nah, kita kembali ke topik ya, tentang Tarombo orang-orang Batak. Saya mulai dulu dari Tarombo saya, Margaritonga. Nah, Tarombo Margaritonga ini adalah dari seperti lihat di bagan ini, Toga Siregar memperanakkan 1 Silo, 2 Dongoran, 3 Silali, 4 Siagian. Dari silali inilah pecah menjadi ada Silali Dolok dan Silali Teruan menurut Tarombo ini. Tetapi yang jelas Datu Nabolon ini
adalah Opung Nyaman Garitonga itu menurut cerita adalah anak dari si Lali. Oke, tidak masalah, kita terima saja. Nah, kalau kita lihat di sini di Tarombo Raja Batak yang dituliskan hitam itu adalah nenek moyang semua orang Batak. Jadi jika ditarik ke silsilah Ritonga, mulai dari si Raja Batak, turun ke anaknya Tatea Bulan, turun ke anak Tatea Bulan Seribu Raja, Seribu Raja memperanakkan Raja Lotung, Raja Lotung memperanakkan Siregar, Siregar memperanakkan Silali, Silali memperanakkan Ritonga. Nah, begitulah kira-kira kalau ditarik ke Tarombo saya menurut sejarah atau Tarombo yang sudah ditulis. Jadi kalau dihitung dari saya sekarang, saya generasi ke-15 di Ritonga, sama dengan 21 generasi ke si Raja Batak. Tetapi di dalam Tarombo orang-orang Batak, seperti sudah saya bilang di video saya terdahulu, biasanya mereka mengambil nomor 1 dalam generasi itu adalah dari opung persadaan istilahnya, yaitu ya semacam tempat tugu yang dibangunlah sekarang. Ada Tugu Siregar, ada Tugu Nenggolan, ada Tugu Simatupang dan lain-lain. Itulah dianggap opung persadaan. Sementara kami Ritonga, opung persadaan kami menjadi turun 2 generasi ke Datu Nabolon atau Parisang Isak Saharbangan. Dari situlah kami mengambil nomor 1 di generasi kami. Waktu saya debat di sorry ya, karena musim hujan agak cuaca kurang bagus, banyak orang pilek. Jadi waktu saya berdebat di grupnya Siregar Marsada Sedunia, ada banyak Siregarnya, ada 4 kelompok. Jadi nah, kenapa Ritonga membuat tugu sendiri, tidak gabung ke Tugu Siregar? Ada pertanyaan begitu. Ya, saya jawab, ya kita kan merasa opung persadaan kita ya bukan Toga Siregar, tapi Datu Nabolon Parisang Isak Saharbangan. Cucunya, kira-kira begitu ini. Soal Tugu Siregar, ya kita akui Tugu Persadaan Marga Siregar seluruh dunia, nggak masalah. Tapi Ritonga telah membuat tugunya di Pasosoran, nah itu Tugu Opung Persadaan Ritonga. Nah, yang ingin saya katakan, ketika kami membahas Tarombo di grup Ritonga, sudah saya bilang kemarin, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, dan terus menerus sampai hari ini, ya setelah COVID ini, mulai dari COVID sampai sekarang sebetulnya sudah agak jarang. Tapi kalau 3 tahun, hampir 4 tahun, itu boleh dibilang non-stop membahas Tarombo. Yang dibahas itu sebetulnya dari opung persadaan ke atas. Betulkah tersambung Datu Nabolon ke Siregar, ke Silali dan sebagainya. Karena ada yang mengatakan anak Silali 2. 1, ada yang bilang 2. Bahkan di literatur yang pernah saya baca di internet, ada yang bilang 3. Nah, disinilah letak persoalan Tarombo seperti saya bilang dalam video-video saya. Ada kerancuan karena mungkin ya cerita ke cerita yang sudah ratusan tahun masih diceritakan sekarang bisa jadi salah. Ya, soal berapa anak Silali, apakah 1, apakah 2, apakah 3 atau berapapun itu, ya sebetulnya kan ngapain harus dipersoalkan. Tetapi kalau kita meragukan 1 atau 2 anak Silali, berarti kita juga meragukan marga kita sekarang berasal dari sana. Itu logikanya. Atau tidak sama sekali dari sana berasal. Entah ada sendiri marga Ritonga itu, suku Akkola, lain nenek moyangnya. Kita kan belum mengadakan penelitian. Jadi menurut saya Tarombo ini, semua Tarombo, kalau sudah jauh di atas sana, itu menjadi serba menjadi kontroversi. Nah, tetapi Ritonga, pendahulu-pendahulu kami
sangat bijak. Mereka menetapkan di generasi ke-8 dari Margaritonga sebagai patokan sebagai leluhur kami. Ada di sini disebut daftar nama-nama perempuan. Ini dia. Nama-nama perempuan ini. Jadi ketika tahun 936 tim pencari Tarombo atau dikenal dengan tim 7 pergilah meneliti marga Margaritonga ke kampung-kampung. Kesimpulannya mereka temukanlah ada 58 perempuan, minus yang ditulis merah itu ya, itu yang punah, namanya tidak punya anak. Boleh tidak punya anak sama sekali atau tidak punya anak perempuan. Begitulah kira-kira maksudnya perempuan ini. Jadi dari sinilah kami menarik generasi Tarombo kepada kami masing-masing sekarang. Jadi ini real ini saudara, karena di generasi ke-8 masih bisa ditemukan makamnya, masih banyak yang bercerita kebenarannya, dan masih banyak yang tertulis namanya. Ada nisan dan segala macam. Karena kan mereka di zaman itu sekitar 200 tahun lalu atau 150 tahun lalu barangkali sudah mulai mengenal agama, tapi mungkin belum masuk agama ya. Diperkirakan di generasi ke-8 ini sekitar 200 tahun atau 150 tahun yang lalu lah, atau berapapun itu. Tapi kemungkinan besar belum mengenal agama. Tapi mungkin agama sudah mereka mendengar seperti di Sumatera Barat tapi ini belum masuk, Padre belum masuk ke Tapanuli di generasi ke-8 perhubungan Ritonga ini. Dan sudah banyak yang menemukan di generasi ke-8 itu masih banyak ditemukan batu nisan yang sudah buatan manusia, bukan sekedar batu besar gitu. Atau pohon besar ya, pohon kan bisa mati, tumbuh lagi, bisa berpindah, gunung bisa longsor. Tapi kalau batu, asal dia tidak tergusur banjir atau apa, biasanya ribuan tahun pun tahan itu batu. Jadi sebetulnya menurut saya Tarombo yang diyakini benar, katakanlah otentik atau 100% jika ditemukan makamnya dan namanya, tahunnya, dan orang-orang masih bisa bercerita tentang itu. Tapi kalau sudah jauh di atas sana seperti saya bilang, sebentar ada Dabolon pun sebenarnya Margaritonga tidak tahu itu apakah di Parsosorat atau di mana. Karena menurut cerita ya, munculnya Margaritonga itu kan karena ada rumah 3 yang di tengah beratap ri. Itu satu versi. Versi kedua, ada rumah banyak, di tengah-tengahnya satu rumah beratap ri. Atau ada sekelompok rumah kecil-kecil, tapi Margaritonga ini rumahnya besar dan beratap ri. Jadi itu semua mengandung mengandung tafsir kemunculan Margaritonga itu juga. Yang jelas itulah ceritanya. Karena ada rumah beratap ri dan berposisi di tengah-tengah. Apakah di tengah-tengah kampung atau di tengah-tengah ilalang, ya tidak ada kepastian. Jadi tentang itu saja kami bisa berdebat itu dulu berhari-hari. Dari mana apa yang dimaksud Ritonga itu? Ya, memang kita yakini ya Ritonga itu, Ri kan Padang Ilalang, Tonga ya tengah. Jadi ada sebuah rumah yang beratap ri dan posisi di tengah-tengah. Jadi singkat di dalam bahasa Batak disebutlah Jabu atau Bagas beratap ri na di tonga-tonga. Lalu disingkatlah menjadi Ritonga. Jadi sebetulnya ini pun mirip Siraja Batak juga ini. Mirip orang Batak. Orang Batak itu kan istilah Batak itu sudah hampir ilmuwan mensepakati bukan lahir dari budaya Batak, dari
dari kearifan lokal orang-orang Batak, bukan. Istilah Batak itu uh, adalah penyebutan orang-orang luar waktu itu yang bukan orang pedalaman. Jadi sudah jelas ini, yang di pedalaman itu mereka sebut orang Batak, yang di pesisir mereka sebut orang Melayu. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi ada dua kelompok manusia itu dulu. Nah itu. Jadi Ritonga ya menurut cerita atau turi-turian lah ya, atau cerita ke cerita yang kita kasih tahu, yang kita tahu adalah karena nenek kami ini dukun yang hebat dan sakti katanya, makanya disebut dia Datu Nabolon atau Datu yang besar. Nah, begitu ceritanya. Nah, jadi saking orang susahnya mencari rumah dia karena mungkin belum kenal ya, dari kampung yang jauh datang untuk ya berobat lah begitu, karena dia orang pintar. Jadi orang bertanya di sekitar kampung itu, mana dalam bahasa Batak mungkin ya sudah ada di video saya itu ya, di video Marga Siregar Epran, Epran Entertainment ada itu. Di dia doang mang jabu di datui, Datu Naboloni, nina. Terus tok parhutai mangalusin niya ma, jabu paratap rin na tong-tongai, nina. Mangalusi, oh mau lihat mak. Baru mamusiak ka naneng manopot datuan sa hutana luat na walus yan hutana asing. Kasi disuk masuk nih, dia doa mang jabu ni jabu ni Datu Naboloni. Yan. Para tak peri na tonga-tonga ni hutay. Adong mandosto ni. Disuk muse. Ay dia do amang jabu ni Datu Nabolon. Datu Nabolon ni na yung pajupak kami na. Yan. Jabu na di tonga-tonga ni Rii. Jadi bermacam-macam saudara ya anunya, ceritanya. Tetapi telah disimpulkanlah menjadi Ritonga. Itulah marga kami sekarang. Jadi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah Tarombo ini atau nama-nama orang-orang nenek moyang kita itu di atas sana penuh tanda tanya itu. Nah, siapa nama lahirnya, di mana dia dilahirkan, siapa ibu bapaknya, tahun berapa dan sebagainya. Kita tidak pernah jelas ceritanya sampai ke si Raja Batak dari beberapa generasi. Katakanlah di atas generasi ke-8 atau 9. Sebagian besar tidak mengetahui. Jadi ya nama ada disambungkan begini. Ini dari marga Siregar gini-gini, ini dari marga begini-begini. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi orang-orang yang merasa marganya tidak tersambung. Tapi kalau Ritonga sampai saat ini masih meyakini datang dari Siregar. Nah, tadi kami telah pecah atau katakanlah ya telah membentuk komunitas marga sendiri yang disebut Ritonga. Nah, itu dulu timbul itu persoalan. Nah, bagaimana syarat-syarat membuat marga? Menurut saya ya terserah marga itu aja. Ya, mau dia pecah dari induknya, topas apa kata istilahnya, topas bombong atau apapun namanya itu, ya silakan aja. Gak usah dibatasin. Makanya kan marga itu ya kalau saya berpikir cenderung bertambah. Dulu hanya beberapa ratus berapa puluh yang kita ketahui. Sekarang ada itu sudah 500 marga semua suku orang Batak. Saya aja nggak hafal itu. Nah, itu katanya semua keturunan si Raja Batak. Nah, inilah yang menjadi permasalahan selalu. Jadi ketika kami berdebat soal dari opung persaudaraan kami ke atas, Datu Nabolon yang disebut Parisang Isak Sahorbangan itu, ya kita penasaran. Ada ya katanya yang menyarankan, ya sebaiknya tidak usahlah dibahas sampai ke atas sana. Ya mungkin maksudnya orang-orang tua ini dulu percuma dibahas karena tidak akan ketemu jalan ceritanya. Ya orang-orang muda kan seperti kami ini dulu mungkin ya kepingin ada apa di atas sana. Nah begitulah ceritanya. Jadi saya ikut terus. Nah,
Bahkan saya di grup itu kadang-kadang cenderung lebih dominan. Ayo kita bahas, ayo. Nah, walaupun terjadi pertengkaran di dalam membahas Tarombo itu saya merasa berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan. Akhirnya saya dapat menemukan jawaban yang ada dalam pertanyaan benak saya selama ini, dibantu dengan tulisan-tulisan yang banyak sudah saya baca tentang si Raja Batak, tentang kontroversi si Raja Batak, tentang mitos si Raja Batak. Akhirnya saya berkesimpulan memang Tarombo itu dibuat oleh sepihak menurut etnis atau suku dia. Dalam hal ini saya yakin Tarombo itu tadinya adalah Tarombo Batak Toba. Tetapi disebarkan, dihubungkan ke marga-marga yang bukan Toba supaya tersambung dalam Tarombo itu. Persoalan ada yang menerima, ada yang tidak. Sampai hari ini. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Si pembuat Tarombo ya sudah bagus. Dia buat Tarombo orang-orang Toba atau marga Toba. Nah, tetapi sayangnya yang menyebarkan Tarombo ini dulu atau yang memperkenalkan Tarombo ini ke 6 etnis ini mungkin dia keliru. Atau dari mana dasarnya dia mengatakan marga di Mandailing misalnya tersambung ke Toba. Kan itu persoalan. Saya kira orang Mandailing juga bukan mereka istilahnya fanatik dengan Batak itu, tidak. Beberapa video yang saya tonton atau teman saya yang tonton, ya Batak itu masih mengalir. Tapi barangkali kan jika nenek moyang mereka disebut dari Cianjur mula-mula dari busuk buhit itu yang mereka tolak kan. Saya kira bukan istilah Bataknya pada umumnya yang ditolak. Nenek moyang mereka tidak berasal dari situ, itu saja. Jadi sebenarnya gampang. Ya, kalau nenek moyang mereka bukan berasal dari situ tapi mereka tetap Batak, ya nggak masalah. Seperti saya bilang kan di video-video terdahulu, Batak itu pengertiannya banyak. Jadi ya sudah kita sepakati 6 sub etnis Batak. Berarti kan ada 6 nenek moyang. Karena dulu orang-orang yang datang ke tanah Batak itu, yang seluas itu, ya berserak. Ada yang mendirikan kerajaan di mana, di mana-mana, ya itulah mungkin. Jadi asal nenek moyang orang Karo beda, orang Semalungun beda, orang Papak beda, orang Mandailing beda, orang Akola beda, orang Toba beda. Tetapi disatukanlah ini dengan istilah Batak. Kan begitu dulu. Nah, kalau sekarang dia tidak merasa orang Batak lagi karena dalam Tarombo silsilah itu pun tidak tersambung, saya kira tidak masalah. Itu hak dia. Tetapi bahwa darah daging yang sudah puluhan ratusan tahun banyak masih mengalir di tubuh dia, sehingga dia masih sungkan untuk menolak orang Batak itu. Dia tetap merasa orang Batak. Termasuk orang Akola. Orang Akola mungkin sebagian ya, tapi belum saya ketemu. Tetapi karena Akola ini mirip Mandailing, barangkali ya juga. Karena marga-marga dari Mandailing itu ada banyak di Angkola, seperti Lubis, Rangkuti, Huta Suhut. Apa itu yang marga-marga apa itu banyak itu. Daulae, Dasopang, Tanjung. Banyaklah ya. Nah, Tondang. Dan ini ada yang sama di Batak Toba juga. Jadi ya perlu mungkin suatu kajian ya. Apakah kalau sama marganya itu otomatis berasal dari nenek moyang sama? Ini saya mengulang video terdahulu ya. Nah, contoh marga Tanjung di Padang, di Sumatera Barat ada. Itu bukan orang Batak itu, orang Minang dia. Marga Tanjung yang di Tapanuli orang Batak. Banyak toko-toko, Akbar Tanjung, Faisal Tanjung, macam-macam. Misalnya marga Sinaga yang di Semalungun, marga Saragi, marga Sitepu dan lain-lain. Ya, kalau satu pihak mengatakan itu tersambung ke Tarombo si Raja Batak, pihak sana tidak mengatakan, kan terjadi polemik. Jadi menurut saya harus disepakati. Nah, biarlah yang bersangkutan yang mengatakan bahwa nenek kami memang tidak tersambung dengan Tarombo yang dibuat nenek kami ini.
Tapi bahwa sama-sama Batak kita disebut oke, kan gitu. Jadi jangan terkesan ya membatakkan. Jadi benar itu kata Simanung Kalit, Edward Simanung Kalit ya, dalam artikelnya membongkar si Raja Batak. Dia bilang strategi strategi Belanda untuk membatakkan yang non Melayu. Maksudnya itu orang-orang pedalaman itu dibatakkan semua dengan membuat tarombonya disambungkan satu sama lain. Itu maksudnya dia. Jadi tetap ada kontroversi di situ. Jadi intinya ya, jika kita bahas-bahas tarombo itu di atas generasi ke-8 saja sudah menjadi gelap. Dan yang lucu kadang-kadang dalam sejarah tarombo orang Batak ini, makam opungnya kita tahu. Makam opung kita, makam bapaknya. Makam anak cucunya tidak tahu. Nah, ini sering terjadi ini. Kok duluan bapaknya tahu makamnya, tetapi anaknya tidak diketahui di mana. Nah, ini terbalik-balik. Saya sering bercanda itu ya. Opung kami Datuna Bolon diyakini di Parsosoran, dibuatlah tugu sekarang situ. Oke, sudah benar. Tapi anaknya ada dua. Tuan Humalamosa yang tertua dan satu lagi Tuan Banggur. Nah, itu di mana itu makamnya? Ya, harusnya kan kalau bapaknya ditemukan, ya apalagi anaknya, cucunya lebih muda, seharusnya kan ditemukan. Tapi ini nampaknya tidak perlu, yang perlu bapaknya ini saja. Nah, inilah kadang-kadang di zaman yang sudah kritis ini ya, yang sudah pintar, sudah canggih, ada istilahnya 4.0 atau sekarang sudah 5.0 atau 5.0, orang sudah sangat kritis. Secara logika aja lah ya, makam bapaknya ditemukan, tapi makam anaknya tidak pernah ditemukan. Ada apa? Nah, hal-hal begini sering terjadi dalam tarombo. Jadi maksud saya, marilah kita berpikir jernih, berpikir cerdas, berpikir kritis sekarang ini. Kalau masih diperdebatkan tarombo, saya kira tidak akan pernah habis, karena yang kita bahas adalah orang yang belum tentu ada, orang yang ceritanya sudah gelap, sejarahnya tidak ada, bukti-buktinya tidak ada. Jadi saya sepakat, silsilah itu kita mulai dengan orang yang kita kenal dan kita yakini ada berdasarkan bukti-bukti. Tonga sudah membuat di generasi ke-8 sebagai patokan menarik nomor ke kami sekarang ini. Dan itu nyaman karena sudah jelas pembagian paropungan atau horong-horong itu. Di atas generasi ke-8, kalau bisa ditemukan alhamdulillah, tidak bisa pun ditemukan, tidak perlu dicari-cari dan tidak perlu digali-gali sejarahnya karena tidak akan pernah ketemu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan ya. Semoga obrolan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Matur nuun. Horas.